Ini hanya beberapa contoh ilmuwan Islam yang terkenal dan tentu saja ada banyak lagi yang patut disebutkan. Namun daftar ini dapat memberikan gambaran tentang beberapa ilmuwan terkemuka dalam tradisi intelektual Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Sharing Knowledge. Ilmuwan Islam terkenal, melacak jejak ilmuwan Islam di seluruh dunia. Memahami seluruh ilmuwan Islam di seluruh dunia adalah tugas yang sangat sulit dan tidak mungkin dilakukan. Ada banyak ilmuwan Islam yang telah hidup di seluruh dunia sepanjang sejarah. Dan bahkan hari ini, masih banyak ilmuwan Islam yang aktif melakukan penelitian dan kontribusi penting di bidang berbagai disiplin ilmu. Namun, beberapa ilmuwan Islam terkenal sepanjang sejarah dan kontemporer yang dapat disebutkan antara lain: Ibnu Sina, Avicenna, ahli filsafat, kedokteran, dan matematika dari Persia. Al-Khwarizmi, matematikawan, astronom, dan ahli geografi dari Persia. Al-Farabi, ahli filsafat, logika, dan musik dari Persia. Ibnu Rushd Averroes, ahli filsafat, hukum, dan kedokteran dari Andalusia. Al-Ghazali, ahli teologi filsafat dan hukum dari Persia. Al-Biruni, ahli astronomi, matematika, dan sejarah dari Persia. Ibnu Khaldun, ahli sejarah, sosiologi, dan ekonomi dari Tunisia. Omar Khayyam, ahli matematika, astronomi, dan puisi dari Persia. Zakaria Al-Kautsni, ahli geografi, kosmologi, dan botani dari Persia. Muhammad Iqbal, ahli filsafat, sastra, dan politik dari Pakistan. Abdus Salam, fisikawan, teoritis, dan peneliti dari Pakistan. Ahmad Ziwal, kimiawan, fisikawan, dan penerima hadiah Nobel dari Mesir. Pervez Hotboy, fisikawan, teoritis, dan kritikus sosial dari Pakistan. Berikut adalah biodata singkat dari ilmuwan Islam terkenal dunia. Ibnu Sina, Avicenna, ahli filsafat, kedokteran, dan matematika dari Persia. Ibnu Sina atau dikenal juga dengan nama Avicenna adalah seorang polimet atau ahli banyak disiplin ilmu dari Persia yang hidup pada abad ke-10 dan 11 Masehi. Dia dikenal sebagai salah satu filsuf dan ahli kedokteran terbesar dalam sejarah, dan juga merupakan tokoh terkemuka dalam matematika, astronomi, fisika, dan logika. Ibnu Sina telah menulis banyak karya termasuk kitab Al-Shifa atau buku kesembuhan yang merupakan ensiklopedia tentang filsafat dan kedokteran, dan juga Al-Qanon fi at-Taltib, konon kedokteran, yang menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah kedokteran. Al-Khwarizmi, matematikawan, astronom, dan ahli geografi dari Persia. Al-Khwarizmi adalah seorang matematikawan, astronom, dan ahli geografi dari Persia yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Dia dikenal sebagai Bapak Al-Jabar dan telah menulis beberapa karya penting di bidang matematika, termasuk Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, buku ringkas tentang perhitungan dengan aljabar dan perbandingan, yang merupakan karya pertama yang menyajikan aturan dan teknik aljabar secara sistematis. Al-Farabi, ahli filsafat, logika, dan musik dari Persia. Al-Farabi adalah seorang filsuf, logika, dan ahli musik dari Persia yang hidup pada abad ke-9 dan 10 Masehi. Dia dikenal sebagai salah satu filsuf terbesar dalam sejarah Islam dan juga diakui sebagai seorang ahli dalam bidang logika, metafisika, dan politik. Karya pentingnya termasuk kitab Al-Musiki Al-Kabir, buku besar tentang musik, di mana dia mengembangkan teori musik yang kompleks dan memperkenalkan konsep musik ilahi, serta Al-Madinah Al-Fadilah atau negara yang ideal, di mana dia menyajikan gagasan tentang negara yang ideal dan seimbang secara politik dan sosial. Ibnu Rushd atau Averroes, ahli filsafat, hukum, dan kedokteran dari Andalusia. Ibnu Rushd atau dikenal juga dengan nama Averroes adalah seorang polimat dari Andalusia yang hidup pada abad ke-2 Masehi. Dia dikenal sebagai salah satu filsuf dan ahli hukum terbesar dalam sejarah.
dan juga seorang ahli kedokteran terkemuka. Ibnu Rushd telah menulis banyak karya, termasuk Tahafut al-Tahafut, ketidaklogisan dalam ketidaklogisan, di mana dia membela filsafat Aristoteles melawan kritik dari tokoh lain, dan juga Bidayat al-Mujtahid, permulaan bagi orang yang banyak berijtihad, sebuah karya penting dalam hukum Islam. Al-Ghazali, ahli teologi, filsafat, dan hukum dari Persia. Al-Ghazali adalah seorang teolog, filsuf, dan ahli hukum dari Persia yang hidup pada abad ke-11 Masehi. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Islam, dan juga salah satu pemilik terbesar dalam sejarah. Karya pentingnya termasuk Tahafut al-Falasifah atau ketidaklogisan para filsuf, di mana dia menyerang filsafat Aristoteles dan filsuf lainnya, dan juga Ihya Ulumuddin atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, sebuah karya penting dalam tasawuf dan etika Islam. Al-Biruni, ahli astronomi, matematika, dan sejarah dari Persia. Al-Biruni adalah seorang polimet dari Persia yang hidup pada abad ke-11 Masehi. Dia dikenal sebagai seorang ahli astronomi, matematika, dan sejarah yang sangat berbakat. Karya pentingnya termasuk kitab Al-Kanun Al-Mas'udi, Konon Mas'udi, atau sebuah ensiklopedia tentang astronomi dan matematika, dan juga Al-Athar Al-Baqiyah atau sisa-sisa yang bertahan, sebuah karya sejarah yang membahas peradaban India dan mengandung informasi penting tentang matematika, astronomi, dan bahasa Sanskerta. Ibnu Khaldun, ahli sejarah, sosiologi, dan ekonomi dari Tunisia. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, sosiolog, dan ekonom dari Tunisia yang hidup pada abad ke-14 Masehi. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah intelektual Islam dan sebagai salah satu pendiri ilmu sejarah modern. Karya pentingnya termasuk Muqaddimah atau pendahuluan, sebuah karya monumental dalam sejarah dan teori sejarah yang membahas asal-usul, perkembangan, dan kemunduran peradaban manusia. Dan juga kitab Al-Ibar atau buku panduan bagi orang yang memimpin atau orang yang mengambil alih, sebuah karya tentang sosiolog dan ekonomi. Omar Khayyam, ahli matematika, astronomi, dan puisi dari Persia. Omar Khayyam adalah seorang polimet dari Persia yang hidup pada abad ke-11 Masehi. Dia dikenal sebagai seorang ahli matematika dan astronomi yang sangat berbakat, dan juga sebagai seorang penyair dan filsuf. Karya pentingnya termasuk Risalah fil Barahin ala Masail al-Jabar wal Muqabalah atau Treatise on Demonstration of Problems of Algebra, sebuah karya tentang matematika, dan juga Rubaiyat atau Quartet, sebuah kumpulan puisi yang berbicara tentang keindahan, kehidupan, cinta, dan keberanian. Zakaria al-Qazwini, ahli geografi, kosmologi, dan botani dari Persia. Zakaria al-Qazwini adalah seorang polimet dari Persia yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Dia dikenal sebagai seorang ahli geografi, kosmologi, dan botani yang sangat berbakat, dan juga seorang penyair dan sejarawan. Karya pentingnya termasuk Ajaib al-Makhluqat wa Gharaib al-Majwudat, keajaiban makhluk dan keanehan ciptaan, sebuah karya kosmologi dan zoologi yang sangat terkenal, dan juga Athar al-Bilad, jejak-jejak di tanah, sebuah karya geografi dan sejarah tentang dunia Islam dan dunia lainnya. Muhammad Iqbal, ahli filsafat, sastra, dan politik dari Pakistan. Muhammad Iqbal adalah seorang filosof, penyair, dan pemikir politik dari Pakistan yang hidup pada abad ke-19 dan ke-20. Dia dikenal sebagai seorang tokoh terkemuka dalam gerakan kemerdekaan Pakistan dan sebagai salah satu filsuf muslim terbesar pada masanya. Karya pentingnya termasuk Asrori Khudi atau Rahasia Ego, Rumuz-i Behudi atau Simbolisme Ego, dan Bang-i Dara atau Gelombang Harapan, yang semuanya merupakan karya puisi yang sangat terkenal. Abdus Salam, fisikawan, teoritis, dan peneliti dari Pakistan. Abdus Salam adalah seorang fisikawan, teoritis, dan peneliti dari Pakistan yang hidup pada abad ke-20. Dia dikenal sebagai salah satu fisikawan paling terkemuka dalam sejarah.
terutama dalam bidang elektrolemah dan fisika partikel, dan juga sebagai pendiri Institut Fisika Teoritis di Trieste, Italia. Salam adalah penerima hadiah Nobel dalam fisika pada tahun 1979 bersama dengan Sheldon Glasgow dan Steven Weinberg untuk karya mereka dalam membangun teori unifikasi elektrolemah. Ahmed Zewail, kimiawan, fisikawan, dan penerima hadiah Nobel dari Mesir. Ahmed Zewail adalah seorang kimiawan, fisikawan, dan penerima hadiah Nobel dari Mesir yang hidup pada abad ke-20. Dia dikenal sebagai salah satu ilmuwan terkemuka dalam bidang dinamika kimia ultraviolet dan terutama dalam pengembangan teknik spektroskopi femtosecond. Zewail adalah penerima hadiah Nobel dalam kimia pada tahun 1999 untuk karya-karyanya dalam mengembangkan spektroskopi femtosecond. Pervez Hotboy, fisikawan, teoritis, dan kritikus sosial dari Pakistan. Pervez Hotboy adalah seorang fisikawan teoritis dan kritikus sosial dari Pakistan yang hidup pada abad ke-20 dan ke-21. Dia dikenal sebagai salah satu kritikus paling terkenal dari politik dan masyarakat Pakistan, dan juga sebagai salah satu pendukung pendidikan dan ilmu pengetahuan di negara tersebut. Hotboy telah menerbitkan banyak artikel dan buku tentang sains, teknologi, dan masyarakat termasuk Islam and Science, Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality, dan Controlling in the Burma, Pakistani and Indian Scientist Picard. Tentu saja ada ilmuwan lain abad ini yang telah membuat kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang pengetahuan. Ini adalah beberapa contoh ilmuwan muslim terkemuka saat ini beserta sedikit informasi tentang profil mereka. Profesor Dr. Mustafa Akyol, ilmuwan sosial, penulis dan kolumnis asal Turki yang dikenal karena karyanya tentang Islam, demokrasi, dan kebebasan berpikir. Dia juga menjadi salah satu pembicara TED terkenal dan menulis kolom opini di berbagai media massa internasional. Profesor Dr. Nouman Ali Khair, ustadz dan cendekiawan muslim asal Amerika Serikat yang terkenal karena pemahaman Al-Quran yang mendalam dan upayanya untuk menjelaskan pesan-pesan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang mudah dipahami. Profesor Dr. Hayat Sindi, ilmuwan bioteknologi asal Arab Saudi yang dikenal karena penemuan-penemuan di bidang diagnostik medis dan teknologi laboratorium. Dia juga merupakan salah satu pendiri I2 Institute for Imagination and Ingenuity, sebuah organisasi nirlaba yang mempromosikan pendidikan sains dan teknologi di seluruh dunia. Dr. Zainab Alwani, cendekiawan dan pemimpin spiritual muslim asal Amerika Serikat yang terkenal karena pemahamannya tentang fikih al-Qaliyat atau hukum Islam untuk minoritas dan kontribusinya dalam membangun jembatan antara Islam dan Barat. Profesor Dr. Muhammad Yunus, ekonom asal Bangladesh yang dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan konsep mikrofinansial dan memenangkan penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2006. Dia juga merupakan pendiri Grameen Bank, sebuah bank yang memberikan pinjaman mikro kepada orang miskin di Bangladesh. Ini hanya beberapa contoh dari banyak ilmuwan muslim abad ini yang telah membuat kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang pengetahuan. Setiap ilmuwan memiliki profil yang berbeda dan pengalaman yang unik, tetapi semuanya bekerja untuk meningkatkan pengetahuan dan memajukan masyarakat. Like postingan ini jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.